Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sama aku, Yuni. Apa kabar? Semoga selalu baik dan bahagia ya teman-teman. Perkenalkan, aku Yuni, mahasiswa akhir yang sedang menunggu prosesi wisuda. Dan selama waktu luang ini, alhamdulillah aku gunakan untuk cari pemasukan agar kebutuhan pribadi aku bisa terpenuhi tanpa harus minta sama orang tua. Sesuai judul yang aku tulis, aku akan sharing bagaimana cara aku mengatur gaji atau uang pendapatan tidak tetap agar cukup aku gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi aku selama 1 bulan. Dulu, sebelum aku mengerti budgeting, uang yang aku pegang, terkhusus uang saku dari orang tua, selalu habis sebelum tenggat waktu. Aku merasa boros dan kurang. Lalu, aku cari tips tentang mengatur keuangan. Perlahan aku terapkan, meskipun di awal terjadi kegagalan, aku tidak berhenti ya teman-teman. Aku terus coba dan mulai mencatat pengeluaran setiap hari. Meskipun kadang juga males ya, karena males itu tidak bisa dihindari ya teman-teman terkadang. Oke, balik lagi. Lambat laun, sudah berjalan 2 tahun, aku budgeting. Aku merasakan manfaat. Uang yang aku pegang, aku atur dengan enjoy dan belanja sesuai keperluan. Nah, teman-teman, dari pengalaman itu, aku ingin membagi ke teman-teman yang sedang berusaha untuk budgeting. Semoga cerita yang aku bagi ini bisa diterima dengan baik walau sedikit. Oke, sekarang kembali ke video. Bagaimana sih aku mengatur uang? Di sini aku punya 3 pendapatan ya teman-teman. Yang pertama dari honor bimbel. Yang kedua, usaha aku di rumah. Dan yang ketiga adalah freelancer. Yang freelancer ini maaf gak bisa aku sebut ya teman-teman, karena ini kadang pekerjaannya tuh kadang nulis, kadang ya gitulah teman-teman. Ada beberapa kerjaan yang aku lakukan. Selama itu masih halal, insya Allah aku mau. Dari ketiga gajiku ini, 2 diantaranya honor bimbel, usaha di rumah. Aku mendapat gaji itu per bulan di awal. Dan yang untuk freelancer, karena ini jobnya waktunya nggak tetap ya teman-teman, kadang ada, kadang enggak. Jadi uangnya aku kumpulin selama 1 minggu, baru aku lakukan budgeting. Biasanya yang honor bimbel sama usaha di rumah langsung aku lakukan budgeting untuk kebutuhan 1 bulan di awal ya teman-teman setelah aku menerima gaji. Dan yang untuk freelancer aku alokasikan setiap minggu untuk menambal atau menambahi pos-pos mana di monthly budget aku yang sekiranya kurang. Untuk monthly budget, honor bimbel sama usaha di rumah, gajinya aku gabung jadi satu. Lalu aku membuat budget planning selama 1 bulan. Di monthly budget ini ada kategori apa aja sih teman-teman? Oke, yang pertama ada living. Living ini untuk kebutuhan seperti groceries, food, transport, dan uang pegangan atau jajan. Kategori groceries ini biasanya aku beli keperluan mandi dan cuci,
atau kadang juga keperluan bahan masak seperti tepung atau mie instan gitu ya teman-teman. Dan untuk di food ini biasanya aku beli bahan masakan atau aku belanja di tetangga aku, belanja sayur, lauk gitu ya teman-teman, karena kadang aku juga pengen masak, apalagi kalau habis lihat YouTube ada tutorial masak, bahannya simple, cara buatnya juga gampang, aku biasanya recook. Kategori ketiga adalah transport. Transport itu aku untuk beli bensin ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu pegangan atau uang jajan. Maaf ya teman-teman, itu ada angka yang aku tulis, tapi sebenarnya itu gak tetap ya, karena kadang kebutuhan aku setiap bulan itu berbeda-beda, jadi di sini gak perlu aku jelaskan. Nanti aja waktu aku cash stuffing atau buat video budget planning lagi ya teman-teman, aku lebih jelasin di sana. Lanjut di variabel kedua ada saving. Di sini kategorinya ada apa aja? Yang pertama ada arisan. Yang kedua saving regular. Yang ketiga dana darurat. Yang keempat dana pensiun. Dan yang kelima marriage cost. Meskipun aku belum ada pekerjaan tetap dan juga belum tahu kapan aku ingin pensiun nanti, aku udah mempersiapkan dana pensiun mulai dari sekarang ya teman-teman, supaya nanti insya Allah di hari tua aku ada uang pegangan tanpa harus bergantung pada keluarga aku. Dan yang untuk marriage cost sebenarnya ini aku malu ya teman-teman mau cerita, tapi ya gak apa-apa, aku ceritain aja. Marriage cost ini sebenarnya aku juga belum tahu kapan mau nikah, dan ya karena sekarang aku masih single gitu ya teman-teman. Jadi gak apa-apa, aku mulai aja dari sekarang. Siapa tahu nanti seiring berjalannya waktu jodoh aku datang. Aduh, ngakak sendiri ya aku teman-teman. It's okay, gak apa-apa. Oke, anggap aja intermezzo sebentar. Lanjut ke weekly budget. Weekly budget ini sesuai yang udah aku jelaskan tadi di depan, aku alokasikan dari uang freelancer. Di sini ada dua variabel. Yang pertama yaitu sinking funds dan living. Untuk variabel pertama, sinking funds, ada apa aja tabungan jangka pendek aku ini? Yang pertama ada glasses. Yang kedua lebaran. Yang ketiga pajak motor. Dan yang keempat healing. Untuk glasses ini lebih aku tekankan atau aku utamakan ya teman-teman, karena terakhir aku periksa ternyata aku emang minus dan ada silinder juga. Untuk baca jarak jauh sedikit aja itu buram ya teman-teman, jadi ini aku gencar banget untuk segera penuhi glasses. Yang kedua adalah kategori lebaran. Ini aku perlukan untuk seperti beli baju atau aku kasih THR sedikit gitu ya teman-teman ke adik-adik sepupu aku. Yang ketiga pajak motor, supaya nanti ringan kalau mau perpanjang STNK motor ya teman-teman, karena dananya udah kita kumpulkan sejak jauh-jauh hari. Dan yang terakhir atau keempat ada kategori healing. Healing ini aku belum tahu kapan akan pergi healing karena belum ada rencana sejauh ini, jadi aku kumpulin aja uangnya dan targetnya belum aku tentukan. Nanti aku coba bikin target ya teman-teman. Dan untuk di kategori living ada food, pulsa atau pakai data, transport, beauty, eat out, dan clothing. Nah itu ya teman-teman, beberapa variabel dan kategorinya.
dari monthly budget dan weekly budget yang aku buat atau aku terapkan selama hampir 2 tahun ini. Dan aku mau disclaimer ya teman-teman, kalau di sini kondisi aku itu single, tinggal dengan orang tua. Aku melakukan monthly dan weekly budget. Dan tentunya aku suka nabung, makanya jangan heran ya teman-teman kalau tabungan aku itu ada banyak kategori, entah itu tabungan yang jangka panjang atau tabungan yang jangka pendek. Nah, itu semua ya teman-teman, bagaimana langkah atau cara aku dalam mengatur uang yang aku terima untuk memenuhi kebutuhan hidup aku. Banyak belum tentu cukup, sedikit tidak selalu kurang. Terima kasih telah nonton video aku dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Happy budgeting teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye-bye.